Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji milik Allah, yang mana Allah telah memberikan kepada kita bijami'i anwa'i ni'amih, dengan segala macam bentuk nikmat-nikmatnya, baik itu nikmatul ijad ataupun nikmatul imdad. Nikmatul ijad, di mana kita dari sebelumnya bukan apa-apa, diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna manusia, dibentangkan rizki-rizkinya, rizki makanan yang kita makan, pakaian yang kita gunakan, tempat tinggal yang kita tempati, itu semuanya nikmat yang seharusnya kita syukuri. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliaulah kita dapat merasakan nikmatul iman wal Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah kesyukuran yang tak terhingga, kesyukuran yang tidak bisa dibatasi oleh angka-angka, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara segar, diberikan kesehatan, yang mana kesehatan itu adalah bagaikan mahkota, yang mana mahkota itu yang tidak terlihat kecuali oleh orang lain. Gambaran analogi yang diberikan oleh para ulama tentang kesehatan, as-sihhatu tajun la yaroha illal marba. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu bersyukur atas kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini. Kesyukuran yang kedua, alhamdulillah wa syukrillah, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan berkah. Namun beriringan dengan itu, kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah wabah yang disebut dengan wabah corona, pandemi corona, COVID-19, yang mana pandemi itu di atas daripada endemi dan epidemi, yang mana tingkat bahayanya itu sampai pada tingkat level internasional. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi wabah corona ini? Jawabannya, kita adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Jabriyah ataupun Qadariyah. Siapa itu Jabriyah? Jabriyah adalah kelompok yang meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah karena Allah. Bahkan hal-hal yang buruk sekalipun, ketika dia melakukan maksiat, minum khamr, dia meyakini bahwa dia minum khamr karena Allah. Dia berzina karena digerakkan oleh Allah. Singkat kata, Jabriyah adalah kelompok yang selalu mengaitkan maksiat dia atau hal-hal keburukan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah itu adalah sumber dari segala keburukan. Dan singkat kata, para ulama mengatakan kelompok Jabriyah ini adalah kelompok dhalah, kelompok yang tersesat. Di samping itu, kita juga bukan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah, mereka meyakini bahwa mereka memiliki free will, kebebasan berkehendak yang tidak ada batasnya. Sehingga ketika mereka mendapatkan kesuksesan, mereka meyakini bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan itu karena hasil dari kemampuan mereka, kecerdasan mereka, dan kehebatan mereka.
Kesimpulannya adalah kita bukan Jabriyah dan kita juga bukan kelompok Qadariyah, tapi kita berada di tengah-tengah itu semuanya sebagai ummatan wasaton, umat yang ada di pertengahan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, kelompok yang selamat, kelompok yang najiat, yaitu adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang meniti pada titian jalan yang dititi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana gambaran sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi musibah? Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara keyakinan bahwa Allah memiliki kekuasaan, memiliki sifat kudrat dan iradatnya tanpa intervensi apapun. Tetapi di samping itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memberikan kepada kita free will, ikhtiar, kebebasan untuk memilih dengan otaknya. Apakah dia akan memilih air dengan segala kesegarannya, atau apakah manusia itu memilih api yang membakar dan merusak. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tetap berjalan di pertengahan, mereka akan selalu tenang menghadapi permasalahan, tetapi diiringi dengan kewaspadaan. Tenang dalam kewaspadaan, waspada di dalam ketenangan. Begitupun dengan sikap kita terhadap wabah corona ini, kita hendaknya menyeimbangkan antara aspek spiritual juga aspek pengobatan, juga aspek pengobatan medikal. Kita harus menyeimbangkan antara aspek spiritual juga aspek medikal. Maksudnya, kita taati nasihat-nasihat dari para dokter dan juga para ahli kesehatan. Kemana-mana kita menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan kita dengan hand sanitizer dan juga melakukan social distancing secara bijaksana. Dan juga tidak hanya mendengarkan dari nasihat para dokter, kita juga harus selalu mendengarkan nasihat dari para ulama dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas diri kita, terutama di masa puasa ini, kita melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga kesimpulannya, jikalau kita menyeimbangkan keduanya, aspek medikal dan juga aspek spiritual, maka kita menghadapi corona ini, kita tetap tenang, tetapi kita tetap waspada, kita waspada, tapi kita tetap tenang. Kita tetap tenang, tetapi kita waspada, tapi kita tetap tenang. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dengan bulan Ramadan pada tahun ini kita mampu meningkatkan kualitas diri kita. Dari puasa tingkatan umum, kita naik, semoga kita naik kepada tingkatan puasa khusus. Yang sudah pada tingkatan khusus, semoga kita naik kepada tingkatan khususil khusus. Semoga keberkahan menyertai kita semuanya, dan juga semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai penyakit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada kesalahan, maka itu dari pribadi saya yang fakir, yang masih dalam masa belajar. Apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.